Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 27 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Sulit namun tidak terjepit. Sulit namun tidak terjepit. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hari ini kami mau belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, di tengah-tengah kehidupan yang ini yang seakan-akan tidak ada lagi pertolongan yang kami bisa dapatkan. Namun kami boleh belajar dari Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya, bagaimana dia bisa kuat bersama dengan Tuhan, menjalankan misi Allah di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, sulit namun tidak terjepit. Berapa banyak pengalaman hidup kita diperhadapkan kepada kondisi yang terjepit. Untuk menjelaskan kondisi yang terjepit, saya mencoba menggambarkan dengan ilustrasi yang lebih bisa kemudian kita menghayatinya. Misalkan, pada saat Anda di dalam rumah, dalam kesendirian, lalu kemudian ada perampok yang masuk ke dalam rumah Anda. Pada saat itulah kemudian handphone Anda, listrik dimatikan dan segala macam, tidak ada yang menolong. Anda juga tidak bisa memegang handphone karena sudah terjepit. Sementara perampok di sana akan mengambil harta Anda, kemungkinan juga bisa menghabisi nyawa Anda. Karena mengapa? Karena setiap barang yang diambil itu, kalau yang bersangkutan hidup, maka itu akan menjadi saksi yang bisa melakukan pelaporan. Di dalam situasi yang terjepit seperti itu, tidak ada orang yang ada di sekitar kita, tidak bisa kita menggunakan segala kekuatan yang kita miliki, karena itu harus dikontak keluar terlebih dahulu. Itulah kurang lebih posisi yang dimaksud dengan terjepit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di dalam kehidupan kita menghadapi hal yang sama. Kita seringkali nonton di YouTube dan segala macam, itu ada orang yang terjepit karena terserang binatang buas misalkan. Tidak ada lagi pertolongan. Sehingga pada akhirnya ya seperti Daniel yang masuk dalam lubang singa. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya engkau bisa berlutut, berdoa, menengadah, dan menutupkan telinga. Itu yang disebut dengan posisi terjepit. Posisi sulit yang membuat kita terjepit. Namun firman Tuhan berkata yang Rasul Paulus katakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Mengapa Rasul Paulus bisa menghayati hal tersebut? Karena memang tidak ada manusia yang bisa terus bersama dengan kita. Sekalipun Anda mengenal bintang Jenderal 5, namun dia tidak ada bersama di sampingmu tatkala dalam kondisi terjepit, maka kenalan, uang, kuasa, dan segala macam, itu tidak ada lagi yang bisa akan menolong kita semua. Demikian juga pada saat Anda mungkin di pesawat terbang, lalu pilot mengatakan bahwa pesawat ini akan jatuh. Uang yang Anda miliki di bank, teman-teman yang punya pengaruh, yang punya posisi, yang ada di daratan, tidak akan bisa menolong kita. Di dalam posisi yang terjepit seperti demikianlah, posisi yang begitu riskan dan posisi yang begitu berbahaya, siapa yang kita akan cari? Firman Tuhan berkata yang Rasul Paulus katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari yang namanya dari kematian. Kalau kita boleh bercerita, semua bahaya di dalam dunia ini pada akhirnya itu akan berakhir dengan kematian. Setuju, sahabat seperjalanan? Namun memang kematian adalah bagian yang cepat atau lambat. Dalam waktu singkat atau dalam waktu yang panjang, kematian itu akan menemui kita. Tetapi yang menjadi sebuah persoalan, bisakah kita seperti Rasul Paulus, bahwa aku senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa yang disebut dengan kematian Yesus? Artinya kehidupan Paulus mengikuti jalannya Tuhan. Dan kematian yang kedua artinya juga adalah bahwa setiap orang juga akan melewati yang namanya itu kematian. Kematian karena kemiskinan, kematian karena musibah, kematian karena bencana, atau kematian memang sudah waktunya. Tidak ada yang bisa kita hindari. Namun yang terpenting dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi yang terpenting oleh kita, oleh setiap sahabat perjalanan adalah bagaimana kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tujuan kehidupan bukan mempertahankan hidup. Tujuan kehidupan inilah bagaimana menghidupi kehidupan ini bersama dengan Kristus. Bagaimana peran-peran kita di dalam posisi apapun, kita membawa kematian Yesus dan juga membawa kehidupan Yesus supaya nyata di dalam tubuh kami. Sehingga kehidupan ini bukan berlari-lari untuk menghindari bahaya. Namun kehidupan ini berlari-lari bagaimana kita mengejar mahkota yang disediakan Allah kepada kita. Bagaimana hidup ini diisi di dalam kebenaran. Bagaimana hidup ini diisi untuk memberkati orang lain. Bagaimana kehidupan ini diisi untuk menjadi inspirasi. Bagaimana kehidupan ini untuk bisa menolong setiap anggota keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita berprofesi sebagai guru, bagaimana menjadi guru yang baik. Kalau kita berprofesi di dalam dunia bisnis, bagaimana kita melakukan bisnis, memproses bisnis dengan baik. Kalau Anda di dalam kehidupan keseharian, sebagai apapun juga, kehidupan ini harus membawa kematian dan kehidupan Kristus yang nyata di dalam tubuh kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang tabungan dari tanah liat, saya masih suka nabung, saudara-saudara, itu dari tanah liat dulu, ya. Maka bukan itu yang terpenting, sekalipun dia tanah liat. Namun yang penting adalah isi tabungannya. Kalau tabungan tentu uang. Nah, kehidupan kita adalah tanah liat. Kita adalah tabungan tanah liat yang satu hari kelak nanti tabungan itu akan dihancurkan. Anda punya pengalaman mungkin menabung sedemikian banyak, lalu kemudian Anda pecahkan karena dari tanah liat. Jadi yang terpenting bukan tanah liatnya. Semua kita adalah tanah liat. Namun apa yang ada di dalam tanah liat itu, apa yang kita isi? Kalau Anda diisi uang tentu senang kan? Tapi ada juga anak-anak yang isinya itu pakai uang monopoli atau uang kertas. Itu kan tidak ada makna. Jadi artinya bukan tabungan yang dipecahkan, namun hidup kita. Adakah kehidupan kita itu membawa kematian dan supaya kehidupan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap bahaya, setiap kesulitan itu selalu akan hadir dalam kehidupan kita. Sulit namun tidak terjepit karena kita membawa kematian dan kehidupan Yesus yang nyata dalam kehidupan kita. Yang bisa menyentuh kita adalah menyentuh nyawa kita. Namun kehidupan kita tidak bisa dirusak oleh apapun juga. Jadilah berkat dalam kehidupanmu. Sulit namun tidak terjepit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih di masa-masa sulit Engkau selalu hadir dan bersama dengan kami, yang menolong kami, menghindarkan dari semua persoalan-persoalan hidup yang ada. Namun jikalau Tuhan mengizinkan persoalan hidup itu yang terjadi, biarlah kematian Yesus ada di dalam diri kami dan kehidupan Yesus juga nyata di dalam kehidupan kami. Karena hidup ini tidak hanya berlari untuk menghindari bahaya, tapi hidup ini berbicara bagaimana menjalani hidup yang berbahaya ini tetap kami hidup di dalam Tuhan dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan hidup untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kami serahkan ya Tuhan sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berada di situasi sulit namun tidak akan terjepit karena Yesus bersama dengan kami.
Bagi kami yang berdoa dan memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang dalam kondisi sulit, percayalah Tuhan bersama dengan kami, bersama dengan sahabat seperjalanan menjadi penolong bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap kuat di dalam kondisi sulit, namun tidak pernah akan terjepit. Karena ada Tuhan yang mendampingi, menolong, menjaga kita. Biarlah kehidupan kita tidak hanya menghindari bahaya, namun bagaimana mengisi kehidupan yang bahaya ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.